Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini kita memasuki minggu yang terakhir ya. Di bulan Februari dengan subtema The Loving Hand. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini banyak event ya. Banyak keadaan saudara di dalam bisnis ataupun di dalam perdagangan, kita melihat promo-promo yang ditawarkan ya. Saya dengar ya, karena Happy Family Center juga ada TX saudara di situ ya. Itu diberikan untuk gereja Happy Family Center. Bapak Ibu Saudara, untuk pembelian liburan dengan naik pesawat, wah dikasih cashback. Saya lihat saudara, cashback 1,5 juta. Itu orang antri, besok mau dikasih, malam jam 11 udah antri. Wah bayangkan ya, padahal hanya diberikan untuk 150 orang. Yang antri bisa lebih dari itu. Belum lagi saudara promo-promo diskon, beli makanan, beli minuman, diskon sampai 61%. Wah berduyun-duyun ya, kalau bisa ya, wah bawa ember dah ya. Nah, atau saudara pembelian rumah, mobil, cicilan sangat amat ringan. Wah ya, saudara-saudara sekalian, itu membuat orang yang tadinya nggak kepingin beli, waduh ini mumpung ini ya, aji mumpung. Untuk mendapatkan orang rela antri berjam-jam ya. Nah, pernahkah saudara berpikir sebaliknya? Alangkah luar biasanya jika untuk memberi, jika untuk berkorban, untuk membantu, menyumbang, membawa persembahan, orang rela antri berjam-jam melakukannya. Wah, rasanya kok hebat banget saudara kalau sampai itu terjadi. Mungkin juga itu bisa terjadi jika ada iming-iming, jika ada tawaran di belakang saudara-saudara sekalian ya. Mungkin berkat yang menanti dan sebagainya. Bagaimana jika tidak ada iming-imingnya? Jika tidak ada tawaran yang menarik, apakah kita masih rela berkorban? Hari ini sudah dengan subtema di bulan Februari The Loving Hand. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita ketika memberi, berkorban, membawa bantuan, persembahan dengan sikap yang benar. Amin saudara. The right attitudes in giving. Itu menjadi tema khotbah saya sepanjang hari ini. The right attitudes in giving. Yang pertama mari kita melihat sudah di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu sudah sikap yang benar. Ketika kita ingin memberi, membawa persembahan, bantuan, harus disertai kasih. Amin. Harus disertai kasih. Rasul Paulus memberikan contoh yang ekstrim. Bukan tidak terjadi. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, praktek agama-agama kafir saudara. Ya, tidak jarang raja-raja Israel juga mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran katanya. Itu sebabnya Paulus mencatat ini bukan sebagai satu perkataan basa-basi, tapi karena ada orang-orang yang melakukan praktek tersebut sampai dikatakan memberikan tubuhnya, menyerahkan tubuhnya, tubuh anaknya untuk dibakar. Tapi dikatakan jika itu tidak disertai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu saudara sekalian, sikap kita memberi itu sangat penting sekali. Harus disertai kasih.
Di dalam 2 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-7 saudara sekalian ditegaskan oleh Paulus. Hendaklah masing-masing itu memberikan menurut kerelaannya. Amin. Jangan dengan paksa. Rela, benar-benar dengan rela, tidak terpaksa. Dengan sukacita, bukan dengan sedih. Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia kita secara alamiah, kita lebih bersukacita kalau terima. Betul tidak, Saudara? Kalau memberi rasanya, aduh kita nggak terlalu bersukacita. Terpaksa nih, sedih nih, ya nggak ada cara lain nih. Itu sebabnya Bapak Ibu firman Tuhan itu mengingatkan. Sesuatu yang sepertinya menentang arus dari manusia lama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian yang disertai dengan sukacita, sukarela. Tidak tunggu nanti kalau udah kaya. Ya, sudah mungkin berkata, Bu nanti ya kalau saya udah diberkati, saya udah kaya, wah saya mau memberi dengan sukacita, dengan rela. Kalau sekarang memang terpaksa Bu, ngepres gitu kan. Nah coba kita lihat contoh yang ada di dalam Alkitab. Seakan-akan Paulus itu tahu jalan pikiran kita itu mau kemana. Ya, coba kita lihat 2 Korintus 8. Pak Juli akan bacakan 2 Korintus 8 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita melihat satu contoh kehidupan jemaat Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 4. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jemaat Makedonia diberikan sebagai satu contoh. Bukan jemaat yang hidupnya lagi berlimpah-limpah. Tetapi dikatakan saudara jemaat ini sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Saudara kalau sedang menghadapi berbagai pencobaan, bisa tetap bersuka cita. Ya, kita sering memble, stres. Saudara-saudara ini kebenaran firman sungguh-sungguh membawa kepada kita mengoreksi diri. Karena seringkali sukacita kita adalah karena berkat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan itu sendiri. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan yang sumber berkat. Berkat bisa turun naik, saudara ya. Tetapi sumber berkat Kristus akan tetap setia. Dia tidak berubah. Itu yang menyebabkan jemaat Makedonia dikatakan sekalipun di dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Kenapa? Karena mereka punya Yesus. Mereka punya satu pengharapan. Mereka punya janji, nama mereka sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga. Seharusnya itulah Bapak Ibu Saudara yang benar-benar memberikan kepada kita satu dorongan, motivasi yang benar untuk tetap bersukacita. Jemaat Makedonia dikatakan sekalipun mereka miskin, namun kaya dalam kemurahan. Saudara, di YouTube viral ya, satu kisah yang menemplak setiap kita. Satu kali seorang supir ya, cerita ini diambil di India. Seorang majikan, dia datang saudara ke toko jual baju. Ya. Lalu kemudian pegawai toko itu karena melihat yang beli bos, jadi dia tawarin baju seharga 2 juta. Waduh, 2 juta. Oh jangan, terlalu mahal. Ini bukan buat saya. Buat siapa? Buat supir saya. Oke, kasih yang ini aja 1 juta. Aduh, masih kemahalan.
Kasih lagi 1, aduh masih kemahalan. Kasih lagi yang, waduh masih kemahalan. Ya, akhirnya kasih ini 200.000. Aduh masih kemahalan. Wah 200.000. Kasih yang sedang promo. Wah ya 100.000. Nah ini baru cocok ini. Ini aja dibungkus. Supirnya sudah sekalian ulang tahun dikasih kemeja 100.000. Wah senang sekali supir dapat bosnya. Dapat hadiah dari bosnya. 3 bulan kemudian giliran bosnya yang ulang tahun. Supirnya sudah tahu bahwa bosnya itu paling sering beli di toko itu. Dia datang. Wah ya pegawainya begitu lihat yang datang supir. Dikasih baju. Ini lagi promo ini 100.000. Oh jangan terlalu murah ini ya. Yang lain lagi 200. Aduh jangan yang lebih bagus. Saudara-saudara sekalian kasih lagi nih yang 500. Aduh yang lebih bagus lagi. Yang special, limited edition. Akhirnya kasih yang paling mahal. Ini 2 juta. Nah ini baru cocok buat bot saya. Dibungkus saudara. Ya 2 juta mungkin dia harus nabung, betul nggak? Saudara-saudara, aduh dia senang sekali dia kasih ke bosnya. Sudah menurut saudara yang lebih kaya yang mana ya? Hah? Supir apa bos? Berapa banyak saudara cerita ini benar-benar bisa menjadi kenyataan ya. Majikan kalau cari barang buat tukangnya, pegawainya, pembantunya kalau bisa yang paling murah. Sementara pembantu kita, supir kita merasa apa? Aduh kasih yang lebih bagus lah. Betul saudara? Jemaat Makedonia dikatakan sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara di mata Tuhan kaya miskin itu bukan dilihat berapa banyak tabungan saudara, deposito saudara, aset-aset yang saudara miliki. Bukan. Dia melihat apakah kemurahan kita ini. Apa yang kita berikan itu yang menentukan kita kaya atau tidak di hadapan Tuhan. Jemaat Makedonia dikatakan mereka memiliki kemurahan melampaui kemampuan mereka. Dengan rela, bukan dengan terpaksa. Dengan penuh sukacita, tidak dengan sedih. Apa rahasianya? Apa mereka orang sakti? Tidak. Saudara, rahasianya ada di ayat 4. Mereka beroleh kasih karunia. Amin. Anugerah. Pernahkah saudara minta anugerah, kasih karunia untuk bisa memiliki kemurahan? Seringkali kita minta anugerah, kasih karunia roh untuk menyembuhkan, untuk mujizat, membedakan roh gitu ya. Wah, kita mau yang supranatural sebetulnya untuk apa? Wah, supaya saya dipakai Tuhan, supaya saya hebat. Berapa banyak saudara pernah berdoa Tuhan beri saya karunia roh? Untuk kemurahan. Ada loh karunia roh untuk memberi. Saya berdoa saudara kurang lebih ya ketika memulai, apalagi ketika memulai STT Happy Family. Waduh ya kurang lebih 6 tahun yang lalu tuh. Saya berdoa Tuhan berikan kepada saya karunia kemurahan. Karunia memberi. Sebelum saya meminta, mendorong orang lain untuk memberi, untuk murah hati, saya lebih dulu, ini rahasianya, beroleh kasih karunia. Amin. Saudara mau memiliki kasih karunia seperti jemaat Makedonia. Tidak tunggu kaya. Tetapi saudara-saudara sekalian, kasih karunia itulah yang memampukan kita seperti jemaat di Makedonia. Mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Inilah sikap pertama ketika kita mengulurkan tangan kepada orang susah, ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita membantu orang-orang di sekeliling kita. Harus disertai apa saudara? Kasih. Yang kedua, the right attitudes in giving adalah harus disertai pemahaman yang benar. Mengapa? Pemahaman yang benar. Karena memberi adalah perintah Tuhan. Memberi saudara bukan perintah manusia.
bukan perintah pendeta juga. Saya bersyukur sebagai penginjil dulu, saudara, saya sudah mengkhotbahkan tentang pengajaran mengenai memberi. Setelah menjadi gembala, saya tidak berubah. Ada banyak gembala nggak mau sudah khotbah tentang memberi. Ya, kenapa? Waduh, nanti disangka ya dia sungkan juga. Tetapi gereja Happy Family, saudara, keuangannya diatur dengan baik. Ya, pendetanya tidak mengambil persepuluhannya buat pendeta, tidak. Ada pengelolaan. Amin, saudara. Ya, uang saudara diberikan kepada Tuhan untuk membangun, untuk memelihara, untuk mengembangkan. Itu sebabnya saya berdiri di tempat ini enggak ada rasa tertuduh. Saya juga mengembalikan apa yang harus saya kembalikan kepada Tuhan. Memberi adalah perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Coba kita lihat, saudara, apa yang Tuhan perintahkan. Untuk kita, setiap kita. Ya, jangan sampai saudara pendeta berkhotbah, pendetanya nggak melakukan. Orang tua memberikan perintah supaya anak melakukan, orang tuanya sendiri tidak melakukan. Nah, jangan merokok ya, sambil dia ngepul terus. Loh, papa kok merokok? Ya papa kan udah gede. Oh, anak berkata, Pak, berarti nanti kalau aku sudah gede, boleh. Pendeta berkhotbah harus memberi perpuluhan. Pak pendeta, ibu perpuluhan enggak? Loh, saya kan pendeta. Kalau kamu jadi pendeta baru enggak usah perpuluhan. Loh, ya. Itu sama seperti polisi, harus mematuhi lalu lintas. Loh, Bapak kok nerobos? Saya kan polisi, pembuat peraturan. Apa begitu? Tidak. Saudara-saudara sekalian, perintah ini untuk semua kita. Tidak pandang kaya, miskin, tua, muda. Amin. Apapun suku bangsa kita. Mari kita melihat Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh, bukan sebagian. Ya, 2/3, 3/4, 4/5, paro-paro. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Zaman perjanjian lama, rumah perbendaharaan seperti gudang yang besar, saudara, untuk memelihara kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Ya, kalau sekarang saudara diaplikasikan, itulah adalah gereja yang sehat. Gereja yang sungguh-sungguh di dalamnya ada orang-orang yang melayani sepenuh waktu bagi pekerjaan Tuhan. Tidak cuma satu, tidak cuma pendeta, kan banyak saudara yang harus diberi makan ya, sama seperti zaman perjanjian lama. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya. Dan ujilah aku. Waduh, saudara, Tuhan itu sampai bisa bilang prove me. Test me, uji aku. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Tuhan bilang, apa kalau kamu mengembalikan seluruh membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah Tuhan, ke tempat di mana sudah beribadah. Makanya gereja itu saudara harus tetapkan hati. Ya, Tuhan, di mana ya rumah saya? Saudara di sini pasti punya rumah semua ya, walaupun kontrak atau kos. Ada yang rumahnya pindah-pindah, minggu ini tinggal di Ngagel, minggu depan tinggal di Wiyung, minggu depan tinggal di Kutai, minggu depan. Sesuka saya, Bu, mana-mana. Loh, kok banyak? Saudara-saudara sekalian ya. Sudah pergi kemana saja kita selalu miss our home. Kita selalu kangen rumah kita, betul? Dulu sudah beberapa tahun lalu waktu saya, suami dan beberapa jemaat pernah pergi ikut naik cruise. Ya. Bapak ketemu sama seorang yang udah agak tua, ngobrol-ngobrol. Wah, senang sekali orang ini ngobrol, ketemu orang bahasa Inggris terus. Akhirnya dia bilang apa? Saya udah menjual rumah saya udah jual semua. Loh, terus Bapak tinggal di mana? Ya di kapal ini. Saya selalu ikut cruise. Enak toh, enggak bayar listrik, enggak bayar air, makan 24 jam.
nggak usah bersihin spray, ada cleaning service setiap hari di kapal cruise. Loh, habis cruise 2 minggu, 10 hari, oh saya udah punya cruise lagi yang lain. Tunggu sampai terakhir. Nah itu biasanya kalau udah terakhir saya dikasih murah, apalagi saya udah senior, udah citizen yang udah tua kan, jadi dikasih murah. Jadi uangnya saya pakai untuk itu. Waduh, loh, cuma nggak berani ngomong. Loh kalau mati di kapal, gimana ini? Si ngubur siapa ini? Jangan-jangan dibuang aja wis ya. Sudah maukah hidup kayak begitu? Kayaknya enak juga ya. Waduh, pindah-pindah terus. Tetapi saya percaya, bagi kita saudara orang-orang yang sungguh-sungguh mengharapkan adanya satu pertumbuhan, kedamaian, kita memilih kita tinggal di satu rumah yang tetap, bukan? Enggak pindah-pindah terus. Ya. Saudara juga kalau punya pekerjaan pindah-pindah terus enggak baik loh buat pendidikan anak. Betul enggak? Anak sebentar ke sini, sebentar ke sana. Menyesuaikan diri lagi. Demikian Tuhan juga mau saudara. Saudara itu berakar dengan kuat di dalam gereja lokal. Di mana Tuhan taruh saudara di situ untuk bertumbuh. Untuk saudara juga boleh benar-benar sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bawa semua persembahan ke dalam rumah Tuhan. Di mana saudara berakar, bertumbuh, saudara dipelihara. Saudara boleh benar-benar dibangun di atas dasar iman. Saudara boleh berbuah dengan lebat. Firman Tuhan berjanji loh, uji aku. Masakan aku tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada orang berkata, oh persepuluhan itu cuma perjanjian lama. Perjanjian baru itu enggak usah. Oh ya, coba kita lihat Matius 23 ayat 23. Ketika Yesus menegur orang Farisi ahli Taurat, ya, yang sangat strength sekali memberi perpuluhan. Lihat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan kamu bayar. Zaman dulu sudah orang persepuluhannya panen, langsung sepersepuluhnya kasih ya, langsung disisihkan. Tetapi yang terpenting katanya dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan saudara, apa yang Yesus ajarkan? Yang satu, yaitu sebelumnya, persepuluhan harus dilakukan. Yang lain, yaitu belas kasihan, keadilan, kesetiaan, jangan diabaikan. Amin. Kenapa Yesus bicara ini? Karena zaman dulu sudah orang Farisi ahli Taurat itu mau menangnya dewek. Aku kan udah kasih persepuluhan, jadi nggak usah lagi kasih sumbangan janda miskin, melihara orang tua, nolong anak-anak yatim, nggak perlu lagi, aku lu udah persepuluhan. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Celaka kamu katanya ya, persepuluhan kamu bawa, tetapi keadilan, kesetiaan, belas kasihan kamu abaikan. Nah, lalu Yesus memberikan pengajaran yang satu, yaitu persepuluhan yang kamu sudah lakukan, harus memang kamu lakukan. Tapi yang lainnya jangan diabaikan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, perintah ini bukan hanya persepuluhan. Tetapi kalau kita membaca, coba Maleakhi 3 ayat 8. Firman Tuhan menyebut ada persembahan khusus. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Kita nggak boleh dong nipu Tuhan. Betul nggak saudara? Saudara nipu manusia aja ketahuan di penjara. Betul nggak saudara? Oh ya, saya kalau nipu Tuhan nggak di penjara. Iya, tapi saudara berurusan dengan Tuhan. Hidup menjadi nggak nyaman, ada aja masalah. Belalang pelahap datang, saudara sekalian menggerogoti. Bapak Ibu saudara, itu sebabnya
Tuhan berbicara, boleh nggak ya manusia menipu Allah? Nggak boleh kan jawabnya. Namun katanya, kamu menipu aku. Orang Israel berkata, tentang apa dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan apa saudara? Persembahan khusus. Bawalah seluruh. Saudara 1 bulan dapat 5 juta, seluruh 500.000. Saudara dapat 50 juta, tambah angel ya. Kalau bawa 5 juta 500 gampang. Tuhan berkati. Setelah saudara diberkati jadi 50 juta. Waduh, kok enak 500.000? Enggak apa-apa. Saudara mau kasih persepuluhan 500.000, kata Tuhan tak balik lagi, kamu dapat 5 juta lagi. Mau? Enggak mau ya. Mau sudah. Karena lebih berat saudara mengembalikan 5 juta. Wah, saudara-saudara sekalian, tetapi saudara lupa bahwa yang ada pada kita masih jauh lebih banyak. Bagaimana kalau Tuhan lebih berkati lagi, sebulan 500, waduh 50 juta ini. Saya mau 5 juta aja, terserah sudah ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah perintah. Persepuluhan dan persembahan khusus. Di perjanjian baru saudara-saudara sekalian, kita membaca bagaimana persembahan khusus diberikan saudara untuk orang-orang yang membutuhkan. Pak Juli akan membaca 1 Korintus 9 ayat 13 sampai ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Iya. Jadi firman Tuhan mengatur hamba-hamba Tuhan supaya bisa fokus melayani. Seperti orang Lewi, dari 12 suku ada 1 suku yang dikhususkan. Saudara-saudara sekalian, untuk melayani Tuhan. Maka dikatakan Paulus menulis itu dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Orang-orang kudus yang melayani itu dikatakan saudara yang memberitakan Injil. Hidupnya dari pemberitaan Injil. Sehingga dengan demikian bisa fokus di dalam pekerjaan Tuhan, mempersiapkan firman, melayani jemaat. Tapi bukan hanya untuk itu. Coba kita lihat yang kedua. Untuk orang-orang lemah. Yesus sendiri berkata orang miskin itu selalu ada. Selalu, nggak mungkin. Saudara mau ngasih sebanyak apapun, ada lagi, muncul lagi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia. Apa saudara? Memberi daripada menerima. Saudara, setelah kita juga melakukan bagian kita menolong, memberi untuk orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segenap hati. Kita juga dikatakan memberi bantuan untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mungkin saudara sudah ditinggal mati oleh suaminya, yang sudah menjadi tua. Orang-orang asing baru pindah, gak ada pekerjaan, anak-anak kecil yang terlantar. Dan sebagainya. Orang-orang lemah. Bukan orang malas loh ya, lainnya. Kalau orang malas, firman itu tegas sekali. Kalau kamu malas, jangan makan. Waduh. Ya. Sebab ayat ini kalau enggak saya imbangi, bahaya. Ada jemaat datang, Bu, saya orang lemah, Bu. Ayo, Ibu harus beri dong. Saya lihat badannya tinggi, tegap kayak begini. Enggak ada yang cacat, enggak ada yang kurang. Loh, kamu bisa bekerja. Mau Bu, saya mau kerja. Ibu mau kasih kerjaan apa? Nantang lagi. Loh,
Ya carilah begitu banyak. Ya paling enggak bisa tukang parkir kek, Gojek kek, apa aja. Asal mau kan. Saya bilang jangan malas. Orang malas kata firman Tuhan apa? Jangan makan. Orang lemah ini bicara apa? Secara fisik. Dia lemah, sakit, tua, masih terlalu kecil, kena musibah, lemah. Betul tidak sudah? Kebakaran, kebanjiran, tsunami dan sebagainya, gempa bumi, lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus perjelas ini. Lalu kemudian kita membawa persembahan khusus untuk apa lagi? Sebagai ucapan syukur. Aduh, saya diberkati yang gak sangka ini. Saya pikir keuntungannya ini hanya sekian. Wah, ini melonjak ya. Ini lebih omset ini. Aduh, saya enggak cuma kembalikan persepuluhan. Nah, saya mau mengucap syukur. Coba kita baca. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya, coba ini ayatnya yang dikasih. Enggak, ini. Kita buka Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12. Pak Juli udah siap? Udah siap bacakan. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Terus sampai 14. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya, ini ucapan syukur. Tuhan, kalau saya sukses dalam proyek ini, saya mau bawa ucapan syukur. Saya mau bikin beatstone. Saya mau Tuhan merayakan ulang tahun dengan orang-orang miskin. Gelandangan-gelandangan seluruh Surabaya tak kumpul no kabeh. Misalnya ya. Terserah apa yang menjadi sesuatu yang ada di dalam hati saudara. Nasar. Tuhan, kalau sampai ini goal, saya mau Tuhan. Kasih rumah saya buka untuk family cell. Tuhan, kalau saya benar-benar punya mobil Tuhan, saya mau jemputin orang-orang Tuhan yang jauh-jauh gak bisa ke gereja. Wah, itu nasar. Sudah harus tepati. Jangan rumah udah dibangun bersyukur, panggil teman-teman seneng. Habis itu lupa nasarnya. Kenapa? Wah, karena rumahnya bagus, tegelnya granit. Kalau buat family cell orang nanti becek-becek, minyak-minyak, nanti kena flek gimana? Nggak jadi dah, hati-hati. Saudara kalau sudah janji sama Tuhan harus ditepati. Amin. Saudara dapat mobil dulu janji, Tuhan kalau saya dapat mobil mau jemput anak-anak sekolah minggu, mau jemput orang tua, mau jemput orang jauh. Wih, mobil sudah dikasih. Aduh kesiangan, gak jadi wis. Minggu depan, waduh janji mau ke Trawas. Wah, kok sudah berbeda? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau. Ketika Dia memberkati kita, kita membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ucapan syukur dengan apa? Aku balas kepada Tuhan segala kebajikannya. Aku akan angkat piala keselamatan. Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah membuka jalan. Mestinya aku enggak dapat tender ini, kok bisa ini dapat? Mestinya aku enggak dapat ini omset sebesar ini. Aduh ini kok dapat? Ini pasti dari Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Inilah attitude yang kedua. Memberi bukan hanya dengan kasih, tetapi dengan pemahaman yang benar. Bahwa kita sedang memberi karena perintah Tuhan. Bukan karena ngatur-ngatur dewek, bukan. Tapi karena perintah Tuhan. Sekarang mari kita melihat yang ketiga. Sikap yang ketiga dalam memberi harus disertai iman. Sudah memberi itu disertai iman kepada Kristus dan firman-Nya. Firman Tuhan berkata iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian.
Iman di dalam Kristus. Iman di dalam firman-Nya yang memberikan hukum, memberikan perintah, ada peraturan. Coba kita melihat saudara. Iman kita sebagai orang Kristen percaya mengenai hukum tabur dan tuai. Saudara menabur benih jagung, ya jangan harapkan tumbuh beras kan, padi ya jagung. Jangan menabur jagung berharap menuai duren kan. Wah ya, menabur apa, menuai apa. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak juga. Apa yang saudara tabur itu akan menjadi ukuran saudara menuai. Sedikit banyaknya tidak tergantung saudara dari jumlah lu. Wah dia kasih banyak ya. Tetapi Tuhan lihat dia banyak dibandingkan dengan yang dia miliki, apakah benar-benar banyak. Sudah ingat ketika Tuhan Yesus memberikan pujian kepada janda yang sangat miskin. Yesus memperhatikan orang-orang di rumah sembahyang memberikan persembahan. Wih, gak sopan ya. Tapi dikatakan itu Yesus memperhatikan. Sehingga dia bisa memberikan satu resume, memberi kesimpulan. Di antara semua yang hadir, janda ini memberi paling banyak. Kenapa? Sebab dia memberi bukan dari kelebih-lebihannya. Tapi dia memberi dari kekurangannya. Bapak Ibu Saudara, bahkan ada yang sampai menabur sambil mencucurkan air mata. Artinya Pak, aduh gitu ya. Saya ngepres ini, tapi karena saya mau. Saya gak bisa lupa kisah tentang pemilik Colgate yang sekarang kaya raya luar biasa. Dulu dia tinggal di desa kecil. Tetapi sudah dia digembalakan di satu gereja mengajarkan persepuluhan. Anak ini terus diingatkan mamanya, kamu kalau pergi ke kota mulai kerja jangan lupa berapa keuntungan yang kamu terima, persepuluhkan. Dia ingat itu. Sudah sekalian naik kapal, ya perahu maksudnya. Tukang perahu juga cerita, nak kamu mau ke kota. Tukang perahunya juga rohani. Jangan lupa ingat kepada Tuhan. Waduh, anak ini masih muda. Sampai di kota saudara dia mulai kerja. Kerja sudah sekalian sampai akhirnya dia mulai bikin sendiri itu sabun, mulai bikin sikat gigi, ya, rumahan dia jual dari tempat ke tempat. Dia memberi persepuluhan. Tuhan berkati lebih luas lagi sampai menjadi home industry. Dia berkata, Tuhan saya loh dari gak punya apa-apa sampai diberkati. Dia naikkan 20% dia berikan kepada Tuhan. Wah bukannya kurang, tambah lagi 30%. Sampai saudara pemilik Colgate ini memberi 90. Waduh, dia bilang saya 10% aja udah lebih-lebih. Wow, ini satu contoh yang didengarnya enak ya. Tapi coba saudara jalankan. Tetapi hari ini sudah kita melihat apa yang dijanjikan firman Tuhan. Sikap yang benar ketika kita menabur, kita menuai. Kita melihat contoh jemaat Filipi. Coba Pak Juli membaca Filipi pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Filipi ayat 4 ayat 15 sampai 19 bunyinya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu,
Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Baru hasilnya ayat 19. Allahku akan memenuhi apa saudara? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Coba multimedia tampilkan Filipi 4 ayat 15 dalam bahasa Inggris. Karena hasil terjemahannya kurang tepat ini ya di bahasa Indonesia. Seperti kesannya jemaat Filipi ini ada hutang piutang. Tetapi sudah kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, bisa munculkan Filipi pasal 4 ayat 15. Saudara, kita melihat satu terjemahan yang luar biasa. Bahwa tidak ada jemaat yang lain seperti jemaat di Filipi yang sangat concern, ingin belajar tentang hal memberi. Itu sudah ya. Nah ini coba ya. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Sekarang jemaat Filipi, kamu tahu bahwa dalam permulaan pemberitaan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada gereja yang berkomunikasi mau tahu dengan aku sehubungan dengan giving and apa? Receiving. Memberi dan menerima, hanya kamu. Artinya apa? Ini jemaat yang kepingin tahu. Karena ada banyak jemaat tidak mau tahu, nggak mau denger. Duh, perpuluhan lagi, tak sumpel ya, tak ambil cotton buds. Gak seneng aku, paling gak seneng kalau ke gereja ini soal memberi. Itu sebabnya, saudara susah ngepres terus. Saudara bilang, enggak aku buktinya kaya, oke. Tapi apakah saudara sejahtera? Saya sudah melihat banyak contoh. Ada orang yang bermain-main dengan firman Tuhan, tidak mau tahu terhadap giving and receiving. Saudara sekalian, di masa tua ketika sakit, kehabisan, waduh habisnya luar biasa, banyak sekali. Seperti ada belalang pelahap menggerogoti. Itu sebabnya saudara kita mau benar-benar tahu. Seperti jemaat di Filipi, coba munculkan lagi. Dia mau berkomunikasi concerning giving and receiving. Amin saudara. Itu sebabnya baru Paulus berkata apa? Allahku, ada janji, pasti akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Iman kita sudah berkata kalau saya melakukan bagian saya mempercayai janji Tuhan. Senantiasa berkecukupan bahkan berkelebihan. 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup. Ya, ini terusannya 2 Korintus 9 ayat 6 tadi tuh ya. Siapa menabur sedikit, tuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Memberi jangan dengan susah hati. Ya, tapi dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa, tapi dengan rela. Baru ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Lagi kata kasih karunia. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Saya gak pernah sudah benar lihat orang yang suka memberi, suka membantu itu hidupnya kekurangan. Ini firman. Berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Saudara, ini iman kita. Kita melakukan bagian kita, gak akan kurang. Cukup bahkan berkelebihan. Dan yang indah sudah pegang janji Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan benih untuk memberi, menabur. Coba kita baca ayat 10-nya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan itu tutup lu keran berkat saudara, saya gak dapat apa-apa. Ya. Saudara pakai kekuatan sendiri tapi kalau sumbernya ditutup, klek. Mau banting tulang kayak apa. Bukan berkat yang datang saudara. Tetapi saudara sekalian kerugian yang menghabiskan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Dia yang sediakan benih. Semua itu dari Tuhan. Tuhan membuka tingkap langit, Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan hujan bagi penabur. Kita yang harus melakukan bagian kita, menabur. Benihnya Tuhan siapkan, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Benih itu bisa dilipat gandakan. Aduh, luar biasa. Benih itu bicara apa sih saudara? Yang kita tabur loh. Kalau saudara setia, itu akan dilipat gandakan. Dari 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, bisa lebih. Tuhan yang melipat gandakan. Amin. Tangkap ini saudara, dengan iman. Saya mengalami, saya menjalani, saya mau share sama saudara. Bahwa benih yang kita tabur itu bisa dilipat gandakan. Lalu bukan sampai di situ dikatakan akan ada buah kebenaran yang akan bertumbuh terus. Kita bisa sharing, kita bisa menyaksikan, kita bisa memberi contoh. Karena apa? We do it, kita melakukannya. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita akan diperkaya. Soalnya kita merasa apa? Hidup itu senang sekali kalau kita bisa membantu, memberkati, memberi. Bukan diberi terus dikasihani, minta terus. Tapi kita memberi level yang lebih tinggi. Amin saudara. Aduh saya senang saya dibayari. Aduh saya senang saya diberkati. Kapan saudara lebih bahagia dari itu? Ketika kita memberi, memberkati. Saudara-saudara sekalian, right attitude in giving adalah kita lakukan itu di dalam iman kepada Kristus. Kenapa? Saudara melakukannya di dalam iman. Membangkitkan syukur. Bukan saja kepada yang diberi. Kalau yang diberi mah syukur Tuhan. Saudara kalau memberi kepada orang yang lemah, ya, aduh nyonya diberkati selamat ya di jalan diberkati. Betul nggak? Amin, amin. Tapi saudara Tuhan bilang apa? Yang membangkitkan syukur bukan hanya yang diberi, tapi yang memberi juga. Amin. Yang memberi bisa bersyukur. Aduh pemberian saya tepat ya. Bisa menolong dia ya. Aduh bisa sekolah, bisa lulus. Aduh senengnya. Dan yang terakhir. Kita melakukan itu dengan iman karena apa? Memberi itu mencukupkan kata firman Tuhan. Keperluan orang-orang kudus. Sebab pelayanan kasih 2 Korintus 9 ayat 12. Yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Hari ini saudara saya merindukan. Bapak Ibu sudah tangkap firman ini. Sudah menangkap, taruh di dalam hati, menerapkan, mulai melangkah dengan iman. The right attitude, memberi. Sungguh disertai kasih, disertai pemahaman yang benar, takut Tuhan karena ini perintah Tuhan. Disertai iman kita kepada Kristus bahwa kalau kita memberi menabur tidak mungkin kita kekurangan. Kita akan diberi kelimpahan, kita akan diberi ucapan syukur yang melimpah. Amin saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.